Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil. Saat ini saya mengabdi sebagai tenaga pengajar, dosen di program studi Teknologi Hasil Perkebunan, jurusan Pertanian dan Bisnis, Politeknik Negeri Ketapang. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman tentang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Fisika Dasar. Mata kuliah Fisika Dasar masuk dalam rumpun mata kuliah dasar dan umum atau MKDU pada semester 1 yang terdiri dari 2 SKS dan bersama Matematika Dasar menjadi prasyarat untuk memahami mata kuliah selanjutnya, yakni mata kuliah Satuan Operasi. Setelah mengikuti mata kuliah Fisika Dasar, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang konsep dasar fisika, yakni dalam hal pengukuran, hukum gerak Newton, energi, momentum, fluida, getaran, gelombang, kalor, dan termodinamika. Selain itu, diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam menganalisis masalah fisis. Dan juga diharapkan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menggunakan alat ukur, dan berkomunikasi ilmiah. Selain itu, mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep fisika, kemudian dapat menggunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang teknologi pertanian. Adapun materi yang saya berikan dalam kuliah ini, diantaranya adalah pengukuran, gerak, hukum Newton, usaha dan energi, momentum dan impuls, gravitasi, fluida statis, fluida dinamis, kalor, serta hukum termodinamika. Pembelajaran dilaksanakan dengan sistem tatap muka 1 kali dalam seminggu, dan ada 14 pertemuan kuliah, teori maupun praktek, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Jadi total ada 16 pertemuan. Untuk memudahkan dalam pembelajaran, kami menggunakan media interaktif Edlink dalam pemberian tugas dan tambahan materi, terutama materi yang tidak sempat disampaikan di dalam kelas karena waktu terbatas. Dan tentu juga kami menggunakan media Syakat atau sistem informasi akademik untuk merekam hasil evaluasi dan berita acara perkuliahan dan lain sebagainya. Ada kalanya menggunakan virtual laboratorium. Dalam hal ini, saya menggunakan pet simulasi yang dapat diakses melalui gadget atau HP dan juga dapat diakses melalui laptop. Selain itu, juga untuk memudahkan komunikasi di dalam keseharian, kami menggunakan WhatsApp group yang anggotanya terdiri dari saya dan mahasiswa anggota kelas tersebut. Dalam pembelajaran di kelas, metode yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah metode ceramah, ada metode diskusi, demonstrasi, dan eksperimen. Untuk metode ceramah digunakan untuk menyampaikan konsep atau teori secara langsung, jadi disampaikan secara lisan. Untuk metode diskusi digunakan untuk mendorong mahasiswa bersikap aktif. Dalam hal ini saya berperan sebagai fasilitator. Dan juga metode diskusi itu digunakan untuk melatih mahasiswa menyampaikan ide atau pendapat untuk menggali pengetahuan awal, mendorong mahasiswa berpikir kritis, berani berpendapat, dan saling menghargai pandangan mahasiswa lain. Melalui diskusi, mahasiswa tidak hanya memahami materi secara lebih mendalam, tetapi juga mengembangkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan tanggung jawab. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih hidup dan partisipasi aktif. Selanjutnya, metode yang saya gunakan adalah metode demonstrasi. Saya memanfaatkan alat-alat sederhana untuk membuktikan konsep yang sedang dipelajari atau untuk merangsang keaktifan ide mahasiswa. Sedangkan dalam metode eksperimen, saya mengajak mahasiswa untuk mencoba secara langsung konsep fisika dalam praktikum sederhana di laboratorium. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi 4, yaitu aktivitas mempunyai bobot 10%, tugas 20%, UTS bobotnya 30%,
dan ujian akhir semester 40%. Berikut adalah salah satu contoh video pengajaran fisika dasar dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Nah, ya, baiklah ya, kita ketemu lagi dalam pembelajaran fisika hari ini. Sebelum kuliah dimulai, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, kita belajar pada ini, mari kita berdoa bersama, kita musik, berdoa, silahkan berdoa selesai. Ya, ketua kelas, gimana? Masuk semua? Masuk semua Pak, kecuali Asep sama Agus Pak. Kemana Sep? Ada kegiatan di luar kampus Pak? Dulu kampus. Maksudnya resmi? Nggak tahu sih Pak. Oh, nggak ada, tanpa keterangan itu Alfa. Terus siapa lagi? Agus. Kenapa Agus? Agusnya sakit. Oh, sakit. Ada keterangan kan ya? Sampai sekarang belum ada sih Pak. Mungkin nanti menyusul ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya mulai dengan pertanyaan ya. Apa yang terjadi kalau papan ini miringkan dengan sudut tertentu? Apa yang terjadi kira-kira? Balok meluncur. Oke, kita buktikan. Tidak. Kurang tinggi. Tidak. Akhirnya meluncur. Ya. Jadi butuh kemiringan tertentu sehingga balok ini meluncur. Tapi kalau baloknya Pak ganti yang licin, misalnya kan yang permukaannya kaca ya, sudutnya segini sudah meluncur. Kalau sudutnya kecil tidak meluncur, tetapi ada potensi untuk meluncur. Kira-kira kenapa ini kok bisa tertahan ya? Padahal sudah dimiringkan, tapi tertahan tidak meluncur. Kira-kira kenapa? Ada gaya gravitasi jelas. Apalagi gaya gesek ya. Jadi perkuliahan hari ini kita membahas tentang gaya. Itu terkait dengan hukum Newton ya. Dulu waktu SMA sudah belajar hukum Newton ya. Hukum 1 Newton tuh berbicara tentang apa? Kelembaman, bukan lembab. Hukum 1 Newton berbicara tentang kelembaman. Nah, itu kelembaman sebuah benda akan dalam tetap keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan selama tidak ada gaya luar atau sigma gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0 ya. Jadi ke dalam bahasa matematis hukum 1 Newton ya. Hukum 1 Newton kalau dalam bahasa matematis sigma F sama dengan 0. Kondisi seperti apa yang sigma gaya seperti 0? Yang pertama, benda itu diam atau V sama dengan 0. Misalkan ini, jadi ada gaya, di sini ada gaya, di sini ada gaya dan sebagainya. Tapi kalau dijumlahkan sama dengan 0. Terus kondisi kedua apa? Bergerak dengan kecepatan konstan. Kondisi keduanya. Jadi dia bergerak tapi V-nya sama dengan konstan atau tetap. Jadi sigma gaya yang bekerja pada benda yang bergerak dengan kecepatan konstan ini juga 0. Artinya kalau ada benda itu diam, selamanya diam. Kalau bergerak terus gitu sampai kiamat ya. Sampai kiamat. Ini kondisi ideal, Kenyataannya di alam semesta tidak ada kondisi ideal. Kalau saya dorong misalkan nih ya, saya dorong ini kan ada potensi untuk berhenti. Nah, tidak ada benar-benar resultan gaya itu sama dengan wadah. Ini ada gesekan ya. Jadi kelembaman itu kalau dalam arti istilah bahasa itu keadaan stagnan, kemalasan bisa ya, kemalasan. Tapi kalau dalam fisika kalau diistilahkan kemalasan itu tidak tepat ya. Jadi pakai bahasa lembab.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau benda itu cenderung lembam. Kalian naik motor, boncengan sama kawannya, tiba-tiba digas mendadak. Apalagi apa yang terjadi pada teman yang di belakang? Terjengkang. Iya, karena posisinya awalnya diam. Ya. Atau gini, kalian naik motor sama kawannya misalkan, direm mendadak, apa yang terjadi? Terdorong ke depan. Karena kondisi awalnya itu bergerak. Ini kecenderungan benda itu mempertahankan keadaan bergeraknya. Kalau direm mendadak, terdorong ke depan. Itu paham? Paham. Jadi dalam bahasa matematis sigma F sama dengan 0. Bagaimana dengan hukum Newton kedua? Gimana? Percepatan benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi percepatan benda ya. Kita kan sebelumnya udah belajar tentang gerak ya. Kinematika, kalau perubahan kecepatan. Nah, kalau ini kan konstan. Kalau bendanya kecepatannya berubah, makin cepat atau makin lambat, menghasilkan percepatan. Kalau makin cepat percepatannya positif, kalau makin lambat percepatannya negatif. Semakin besar nilai percepatannya, gayanya makin besar. Semakin kecil sebaliknya makin kecil. Demikian juga dengan masanya ya, berpengaruhi pada gaya, tapi berbanding berbalik. Jadi hukum 2 Newton tuh kalau kita simpulkan dalam bahasa matematis ya, jadi hukum 2 Newton, sigma F sama dengan sigma M kali A. Pak, kenapa bukan M kali A, Pak? Kenapa bukan F sama dengan M kali A, Pak? Ada sigma ya. Jadi sigma di sini jumlah ya, resultan. Karena dalam keadaan sebenarnya pada benda itu ya nggak mungkin cuman bekerja satu gaya, jadi banyak gaya. Benda yang ada di meja ini kalau kita miringkan, pertama ada gaya gravitasi, ada gaya normal, ada gaya apa lagi? Ada gaya gesek dan sebagainya ya. Jadi pakai sigma, jadi resultan gaya dalam bahasa matematis. Jadi kalau diam hukum 1 kalau bergerak hukum 2 Newton. Kan dulu udah belajar waktu SMA ya. Cuman mengulang lagi. Terus selanjutnya ada hukum ketiga Newton tentang aksi reaksi. Ada yang masih ingat bunyinya apa? Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Iya, betul ya. Setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Artinya kalau saya pukul ini kan memberikan gaya ya. Saya memberikan gaya ke tembok memberikan reaksi ke saya juga. Beda pemahamannya dengan mantul ya. Mantul nanti kita belajar tentang impuls dan momentum, ini lain lagi ya. Jadi kalau hukum 3 Newton tuh tentang aksi reaksi. Jadi Pak, reaksi dari Bapak menangkap dingin apa? Sakit. Sakit karena tembok memberikan reaksi yang sama besar dengan gaya yang saya berikan, tapi arahnya ke saya gitu ya. Ya kalau pelan-pelan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dan pergaulan, yang kalian tanam itu yang kalian tuh. Nah, itulah aksi reaksi juga tuh ya. Jadi F aksi sama dengan min F reaksi. Komen Pak, arahnya berlawanan. Timbal balik ya. Gampang kan fisika ya? Ya, gampang kok. Kita coba selanjutnya menggunakan prinsip hukum Newton ini untuk menjawab permasalahan ya, seperti yang kita tunjukkan di depan tadi, benda meluncur. Contohnya ini ya. Nah itu, perhatikan gambar, ada benda meluncur dihubungkan dengan tali ya,
benda bermassa M1 itu 200 gram, M2 500 gram, dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Apabila koefisien gesek kinitis, ya, ingat koefisien gesek kini, masih ingat kan ya? Kalau kinitis itu berarti koefisien gesek saat benda bergerak. Berarti ini benda tidak diam, bergerak. Sama itu koefisiennya 0,2. Maka tentukan percepatan gerak kedua benda dan besar gaya pada tegangan tali. Sebagai tambahan ini massa katrol diabaikan ya. Jadi massa katrol diabaikan. Kalau tidak diabaikan, perhitungannya lain lagi ya. Pakai torsi. Nanti aja lah kita lanjutkan. Sekarang pahami ini dulu. Kan, tolong bantu. Ini pegang dulu. Nah, sini. Coba kamu hubungkan ke sini. Ini loh. Nah, taruh situ. Nah, sip. Jaga biar nggak jatuh ke bawah. Ya, kalau gitu nggak meluncur. Kasih jarak dikit. Tangkap maksudnya nanti kalau jadi kondisinya di papan tuh begini ya. Gitu ya. Lagi. Kurang puas penonton kalau pendek, agak ke bawah jaganya. Sip. Nah itu ya. Jadi geraknya ya makin cepat karena ada pengaruh percepatan gravitasi bumi ya. Langkah pertama untuk mengerjakan soal ini, pastikan kondisinya bendanya diam atau bergerak. Nah, ini kondisi bendanya bergerak. Berarti pakai hukum Newton kedua. Oke. Pakai hukum Newton kedua. Ini bergerak. M1 seret. Nah, ini M2. Ini arah gerak. Berarti bergerak ya. Nanti gaya-gaya yang searah gerak bernilai positif. Yang berlawanan dengan gerak negatif. Sip. Langkah kedua, mengurai gaya. Contohnya ya, kita tinjau masing-masing benda, tinjau M1 atau benda 1. Ini sudut kemiringannya alfa. Ya. Kita tinjau M1. Gaya yang pertama ada tuh gaya berat. Oke. Besarnya gaya berat itu percepatan gravitasi. Gaya berat tuh atau berat benda W ya, W1 M1 kali G, massa kali percepat. Nah, selanjutnya ini ada gaya apa? Gaya tegangan tali T1 yang berpotensi benda untuk meluncur, yang ini, yang sejajar bidang miring. Ini proyeksi dari gaya berat. Besarnya kalau ini theta, ini juga theta. Besarnya M1G sin theta. Kok bisa, Pak? Nanti saya jelaskan lagi ya. Kok bisa M1 MG sini. Selanjutnya apa lagi? Di sini ada gaya proyeksi juga. Ini namanya besarnya M1G cos theta. Ini aksinya ya. Reaksinya apa? Gaya normal bidang. Terus ada juga karena geraknya ke sana, berarti di sini ada gaya FK.
Oke. Dari mana ini MG sin 1 sama M1G cos alfa? Kita ingat dulu ya. Ingat kembali. Ingat pelajaran trigonometri pada perbandingan sisi pada segitiga siku. Kan ini alfa, ini X, ini Y, ini R. Maka sin alfa Y per R, cos alfa X per tangen alfa Y per X. Kalau yang ini, nah coba ya segitiganya ya kita gambar ya. Kalau yang ini, yang ke bawah itu namanya sisinya M1G ya. Terus yang ini siku-siku di sini. Nah, siku-siku di sini. Ini garis miringnya. Kita tarik garis sehingga ini siku-siku. Nah, ini sudutnya theta. Pak, kan sudutnya di sini, Pak. Kenapa bisa di sini? Ingat hubungan antar dua sudut kalau seperti ini posisinya sudut berseberangan dalam ya. Perhatikan ya. Ini depan sudut, ini anggap ini gayanya saya kasih P ya. Ini P dan yang ini Q misalkan ya. Depan sudut banding sisi miring namanya apa? Depan sudut banding yang miring namanya sin. Jadi depan sudut P ya. P dibanding M1G namanya sin theta. Jadi P sama dengan kalikan silang M1G sin theta ya. Selanjutnya Q, samping sudut banding yang miring namanya cos ya, cos. Jadi samping sudut Q banding M1G sama dengan cos T. Jadi Q sama dengan M1G cos theta. Paham ya? Jadi yang Q ini M1G. Kan ini di sini ya, ini sama besarnya ya. Q dengan ini sama. Jadi ini sama. Paham? Alhamdulillah. Jadi yang bekerja pada benda M1 karena bergerak, jadi sigma F sama dengan sigma M kali, karena bendanya satu ya, kan ya, M kali A. Jadi yang searah gerak itu T1 ya, T1. Yang ini min M1G sin theta min FK sama dengan M1 kali A. Jadi T1 sama dengan M1 kali A ditambah M1 kali G, pindah ruas ya, ditambah FK. FK nya sama dengan mu K kali N. N nya sama dengan M1G cos al, sehingga kita peroleh T1 sama dengan M1A plus M1G plus mu K kali M1G cos theta ya. Itu T1. Selanjutnya kita tinjau benda 2, benda M2. Gaya-gaya yang bekerja pada benda itu, yang pertama adalah gaya M2G, massa kali permeasi. Yang kedua tegangan tali T2, karena geraknya ke bawah bergerak, jadi sigma F sama dengan sigma M kali A. Jadi yang searah gerak M2G ya, M2G yang ke bawah, yang searah gerak ini kan bergerak ke bawah. Yang negatif tegangan sama dengan M2 kali A, kan cuma satu nih. Jadi diperoleh T2 pindah ruas sama dengan M2G min M2A. Oke. Selanjutnya langkah terakhir tinjau di katrol di sini ya.
Ini T1, ini T2. Karena katrol ini kita anggap licin, maka T1 sama dengan T2. Kalau di sini diperhitungkan katrolnya ada gesekan, ada gaya, beda nanti ya. T1, tolong sambil didiktekan ya. T1 berapa? M1A plus oh ini, sorry. M1 plus M1G sin theta min plus FK. Ini plus M1G sin theta ya. Jadi ini M1A plus M1G sin theta plus mu K ya. MG M1G cos theta sama dengan M2 M2A. Kumpulkan yang sama-sama mengandung A. Kita akan mencari percepatannya. Yang sama-sama mengandung A. Ini dikumpulkan pindah ruas. Jadi M1A plus M2A sama dengan M2G minus M1G sin theta min mu K M1G cos theta. Oke, kita sederhanakan ya. Jadi M1 plus M2 kali A sama dengan sama-sama mengandung G, M2 min M1 sin theta min mu K, M1 cos theta kalikan G ya. Jadi diperoleh percepatannya sama dengan A sama dengan M2 min M1 sin theta min mu K kali M1 cos theta kurung kalikan G dibagi M1 plus M2. Wah, masukkan nilainya. M2 berapa? Di 5.000 gram, dirubah dulu ke satuan SI jadikan kilo, jadi ya benar 5 kilo gram. Jadi 5 minus 1 M2 2 sintetanya sudutnya itu 30. Sudutnya 30 sama dengan setengah kurangi mu K kalau saya gesek 0,2 terus kali M1 5 cos theta setengah akar 3 kalikan 10 dibagi 5 plus 2. Oke, silakan lanjutkan. Hasil terakhir HS hitung sendiri. Coba lanjutkan. Paham ya? Paham. Jadi kalau nanti ada soal yang seperti ini ya bisa insya Allah. Berapa hasil akhirnya? 5 kali 2 kali setengah, 0,2 kali 5 kali setengah. Akar 3-nya pakai pendekatan 1,7 akar 3. Jadi setengah akar 3 kali 1,7 kali 10. Berarti 1,7 kali 10 kan 17 kali 5 kali 0,2 bagi 2 berarti kan bisa dicoret tuh. Nah, gampang. Baiklah, karena waktu sudah habis, kita lanjutkan minggu depan. Sebelumnya Bapak informasikan untuk tambahan materi dan link-link video Bapak taruh nanti di adlink ya. Di adlink dan ada tugas nanti ya. Demikian tadi salah satu contoh proses pembelajaran saya di dalam kelas. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.